nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Nina, Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini Bu, ini berdasarkan kita ya kemarin kita sudah bincang-bincang, terus tadi pagi juga saya mengulangi lagi bincang-bincang. Nah, ini besok saya itu besok mau meminta izin untuk bisa masuk di kelasnya Bu Jini untuk melakukan kegiatan observasi ya Bu. Iya. Tetapi ini nih, sebelumnya saya mau mohon maaf, sebelum saya observasi itu saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan yang akan Bu Jini lakukan besok tentang kegiatan pembelajaran. Apakah saya diizinkan Bu untuk bertanya? Iya Bu, diizinkan. Nah ini ada beberapa pertanyaan ya Bu. Iya. Yang pertama, nanti untuk tujuan pembelajarannya Bu Jini yang mau dilaksanakan besok itu apa Bu? Tujuan pembelajaran saya besok adalah pertama, siswa dapat meramalkan bentuk molekul dari senyawa. Selain itu, siswa juga dapat memvisualisasikan bentuk molekul menggunakan lidi dan plastisin Bu. Nanti ini untuk materinya? Materinya adalah bentuk molekul. Materi bentuk molekul, artinya bentuk molekul ya. Nah, nanti selama saya melakukan observasi, Bu Jini ada kegiatan belajarnya Bu Jini nanti akan mengembangkan kegiatan belajar seperti apa Bu, supaya nanti saya bisa lebih fokus untuk kegiatan observasinya saya di bagian mana gitu. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya kembangkan, pertama saya akan mengembangkan ice breaking Bu. Ya, tujuannya supaya siswa lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah saya akan mengembangkan pada saat mereka kegiatan kelompok atau diskusi kelompok, saya akan mengembangkan kemampuan dalam bekerja sama, kemudian berkolaborasi, berkomunikasi. Selain itu juga kemampuan untuk mengembangkan kreativitas dan saling menghargai sehingga nanti hasil diskusi kelompoknya dapat memuaskan. Jadi nanti area yang mau dikembangkan Bu Jini itu adalah dengan melalui ice breaking diharapkan anak fokus dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Jini. Nah, tetapi selain itu juga Bu Jini dari rancangan pembelajaran itu menginginkan siswa itu nanti meningkatkan dan melatih kerjasama. Kemudian ini saya garis bawahi juga ada meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar murid dalam kelompok. Nah, berarti itu nanti dari siswanya sendiri gitu untuk itu ya, sendiri. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi strategi-strateginya Bu Jini, kira-kira apakah ada strategi lain yang mau digunakan Bu Jini untuk kegiatan pembelajaran ini? Ya Bu, di sini saya akan mengembangkan juga strategi diskusi kelompok. Dalam artian mereka bertukar pikiran dan tanya jawab baik dengan sesama anggota maupun dengan anggota kelompok lainnya. Berarti nanti ada tukar pikiran ya, kayak saling ngobrol lah bahasanya kita ya. Nah, apakah selain itu Bu Jini menyiapkan LKPD atau mungkin modul ajar atau alat peraga atau bahan ajar? Ya, saya menyiapkan LKPD itu sebagai panduan dalam kegiatan pembelajaran supaya kegiatan pembelajarannya nanti lebih terarah. Kemudian saya juga menyediakan bahan ajar sebagai bahan referensi. Berarti nanti kalau saya simpulkan dari tadi kita bincang-bincang ya Bu, nah ini yang mau dikembangkan pertama adalah fokus siswa dari SPT, kemudian yang kedua tadi ada apa ya, kerjasama, ada kolaborasi, kemudian ada komunikasi. Nah menurut Bu Jini kalau yang dikatakan indikator ice breaking itu berhasil, nah seperti apa? Indikator ice breaking berhasil itu ketika siswa bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran itu lebih kondusif dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Berarti nanti intinya, kalau saya tangkap nih intinya setelah kegiatan ice breaking nanti anak bisa fokus sehingga nanti anak sudah tidak melakukan kegiatan lain sehingga nanti diharapkan pembelajaran itu dapat berjalan dengan kondusif, berarti sudah bisa dikatakan berhasil gitu. Nah, yang kedua tadi Bu Jini mengatakan menyampaikan area yang dikembangkan adalah kemampuan kerjasama, kolaborasi dan komunikasi.
Nah, menurut Bu Dini, kapan anak itu dapat dikatakan berhasil dalam hal kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi? Itu indikatornya kalau intinya seperti apa? Untuk kerjasama dan kolaborasi di mana anak-anak itu bisa saling mengisi satu sama lain. Kemudian untuk komunikasi di mana anak-anak itu bisa saling mengeluarkan ide, pendapat, gagasan mereka untuk kesuksesan dalam kerja kelompok. Selain itu mereka juga dapat mengkomunikasikan pengetahuan mereka dengan pengetahuan dari kelompok lainnya. Berarti nanti kalau seperti itu sudah dikatakan sebagai berhasil ya Bu? Iya. Berarti nanti saya observasinya, saya akan fokuskan di kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama dalam satu kelompok itu berarti. Iya. Lalu ini berapa sih anggota per kelompoknya gitu? Rencana untuk anggota per kelompok itu 4 sampai 5 orang yang secara heterogen. Berarti heterogen ya. Jadi karena ini kelompoknya heterogen, apakah ada maksud kenapa harus heterogen gitu? Ya, jadi tujuan kenapa pembagian kelompoknya ini heterogen supaya siswa-siswa yang belum paham itu dapat dibantu oleh temannya yang sudah paham. Jadi bisa saling mengisi satu sama lain. Berarti nanti dalam kegiatan ini Bu Dini bermaksud jika sudah saling mengisi dan berkolaborasi, maka satu kelompok ini akan paham dengan materinya. Jadi anak yang belum paham nanti akan dibantu temannya gitu ya. Nah, maka Bu Dini akan mengatakan bahwa kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi kan sudah dikatakan berhasil. Nah, kalau yang komunikasi secara umum berhasilnya bagaimana Bu? Untuk komunikasi, jadi nanti siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya di kelas. Nah, kemudian kelompok lain dalam merespon atau menanggapi dan menangkap maksud dari presentasi tersebut. Berarti nanti tetap ini ya, saya ulang lagi. Jadi nanti presentasinya kalau anak sudah bisa mempresentasikan hasilnya di teman, nanti dia bisa berkomunikasi dalam ruang lingkup yang besar ya, dan dalam kelasnya. Berarti nanti saya juga hasilnya tetap fokusnya tadi ya Bu. Yang pertama ada SBG, yang kedua kegiatan dalam kelompok intinya yang itu. Nah, apakah mungkin Bu Dini mau menambahkan lagi apa yang perlu saya perhatikan nanti observasi? Rencana nanti di akhir kegiatan akan mengadakan kuis untuk mengukur daya serap siswa terhadap pembelajaran. Nah, untuk kuis ini apakah nanti Bu Dini mau bentuknya yang seperti apa Bu? Untuk kuis tetap dilaksanakan secara tertulis, tetapi nanti disampaikan secara lisan terkait hasilnya. Berarti kuis cepat ya Bu? Iya, Kuis cepat, berarti kuis cepat ya Bu nanti. Nah, kuis cepat yang diharapkan nanti cepat memperoleh hasil. Iya. Mungkin sementara itu dulu ya Bu, yang saya tanyakan, nanti sambil jalan nanti Bu An saya masih ada yang tanya lagi. Nah, apa masih ada lain lagi? Saya rasa cukup. Oke Bu Dini, besok saya akan ikut Bu Dini di kelas. Saya akan mengikuti Bu Dini. Terima kasih ya Bu. Sampai berjumpa lagi besok. Nah, nanti setelah kegiatan belajar besok kita bincang-bincang lagi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ini teman siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Hadir. Arnab Januar, Ya, Bu. Aisyah Aurelia, Alfi Nugroho, Ya, Bu. Ali Sobri, Anindya Ramadita, Arif Muhammad, Arwa Saradi, Arya Satya, Hadir. Asla Hussein, Hadir. Aulia Ikmaliana, Yunus Ali. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Ya, untuk mencapai kestabilan, maka suatu unsur itu kan akan mengikuti aturan dari gas kuliah. Mengikuti aturan dari unsur heboh negara Arab karena serangan radon atau helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, nanti yang Ibu tunjuk, kalian menyebutkan secara berurutan dari helium, neon, kemudian yang mendapat argon cukup tepuk sekali, kemudian xenon juga cukup tepuk sekali. Jadi yang mendapatkan argon dan xenon silakan tepuk sekali, kalian tidak usah mengucapkan unsurnya apa-apa ya. Coba kita simulasi terlebih dahulu, dimulai dari Fatma. Helium, neon, krypton, helium, krypton, radon, helium, neon, Radon. helium, neon, krypton. Iya. Ya, di sini Ibu punya dua senyawa, senyawa PCl3 dan senyawa PCl5. Kalau kalian cermati, dari kedua senyawa itu atom pusatnya siapa? P. Berarti atom pusatnya sama atau berbeda? Sama. Yang membedakan apa? Jumlah Cl-nya. Yang satu jumlah Cl-nya 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari kelompok 6 presentasikan terkait Jadi di sini ada struktur garis dari DS3. Jumlah PI-nya adalah 3. PID keluarga. Setelah dari sini kayak gini kan kalau mau mulai AX terus untuk geometri ini kembali Bentuknya apa itu? terus bentuk E namanya trigonal planar. Ya, dari kelompok lain mungkin ada yang jawaban yang berbeda atau kalian mau menanggapi jawaban dari kelompok Dias dan kawan-kawan. Yang lainnya gimana? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok Dias. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya untuk yang CC4. Silakan kelompoknya apa?
Masih di posisi yang sama, duduknya kayak gini aja, gak apa-apa, gak usah kembali ke bangkunya masing-masing. Coba kita refleksi, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Lihat dan Nisa? Jadi, kenapa bentuk langsung berat? Ya. Jadi kenapa bentuk molekul dari setiap senyawa itu berbeda? Karena pasti dari kedua senyawa itu memiliki unsur yang beda, walaupun ada unsur yang sama, tapi mesti ada unsur yang bedanya. Terus jumlah dari elemen valensinya juga berbeda sehingga membentuk molekul yang berbeda. Betul ya, jawaban apa yang disampaikan oleh saya. Jadi ketika unsur yang diikat itu berbeda, katakanlah BCl3, BCl5 sebenarnya unsur penyusunnya sama, tapi jumlah Cl yang diikat berbeda, maka bentuk molekulnya juga akan berbeda. Nah, itu disebabkan karena PEI dan PEI. Ya. Kemudian sekarang boleh molekul dari SF, S nomornya 16, F masnya di 25. Dari hasil pekerjaan kalian, untuk SF PB-nya berapa tadi? 4, PB-nya 1. Atau bentuknya apa? Tetrahedral terdistorsi. Ya, jawabannya tetrahedral terdistorsi siapa aja? Yang belum menuliskan itu nggak usah tunjuk jari, nggak apa-apa. Yang menuliskan itu siapa aja? Ya udah menuliskan ya, ya. Udah paham ya materinya ya? Ya, untuk menentukan bentuk molekul selain menggunakan teori domain elektron, kita juga bisa menggunakan teori hibridisasi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, ya. Ya, untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam, bagaimana? Tadi saya sudah ikut Bu Dini di kelas, mengikuti kegiatan pembelajaran Bu Dini. Nah, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya hari ini, tapi ini tidak menggurui atau mencela ya Bu. Ini kita sharing saja nanti ya, kita sharing resep supaya kita bisa berbagi praktik baiknya. Tetapi sebelum saya mau menyampaikan hasil observasi yang saya amati tadi,
saya itu ingin menyampaikan atau membacakan hasil yang saya coret-coret ini ya Bu. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai, Bu Dini bisa menyampaikan. Oh ini ya. Nah ini yang dari awal dulu saya bacakan dari perannya kemarin waktu praobservasi. Bu Dini sudah kita sudah berbincang-bincang. Nah di tujuan pembelajaran kali ini tadi yang saya lihat waktu di papan tulis saya samakan dengan waktu praobservasi ya Bu. Iya. Yang pertama itu peserta didik dapat menentukan jumlah pasangan elektron. Iya. Peserta didik dapat meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Iya. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat bentuk molekul sederhana menggunakan plastisin dan lidi. Apakah itu sudah sama ya Bu seperti yang kemarin? Oh ya. Nah dari area pengembangan waktu kita kemarin praobservasi, Bu Dini itu akan menggunakan KSE-nya. Dengan ice breaking nanti diharapkan anak bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran Bu Dini. Kemudian nanti juga Bu Dini menginginkan adanya kolaborasi antara kelompok ya, kelompok antar kelompok. Kemudian juga murid bisa saling komunikasi dalam kelompok itu. Tentunya kelompok dulu ya Bu, baru nanti selain komunikasi dalam kelompok juga supaya murid saling menghargai pendapat antara teman. Itu yang kemarin ketika tambah satu lagi ya Bu, kreativitas tapi membentuk molekul ya. Kemarin saya penasaran sekali nah nanti seorang rigid bikin molekul seperti apa itu yang terjawab sudah waktu observasi itu ya. Iya. Nah ini strategi yang Bu Dini mau siapkan kemarin waktu observasi adalah sebenarnya sudah menyampaikan mau menggunakan discovery learning, di mana nanti dengan pemberian bekerja membuat anak itu dapat membuat bentuk molekul dengan menggunakan plastisin dan lidi sesuai dengan RKPD yang disiapkan. Apakah seperti itu? Iya, betul sekali. Nah, di sini saya melihat ada hal baik yang sudah dikembangkan Bu Dini di sini dalam RPP. Yang saya baca-baca itu yang pertama adalah ada PSE atau KSE itu tadi yang menggunakan SPG, kemudian ada budaya positifnya dan sudah ada pembelajaran bervariasi itu yang mau diinginkan saya lihat di RPP-nya Bu Dini. Nah, strateginya juga sudah ada dalam RPP dan ada pengembangan manajemen waktunya dalam RPP juga sudah ada. Itu yang praobservasi ya Bu. Nah kemudian saya juga akan sedikit membacakan hasil observasi saya di kelas. Apakah nanti berbeda atau sesuai atau tidak ya Bu? Semoga sesuai. Kalau melihatnya kan sama lihat anak asik bikin bulut-bulut ondol-ondol di situ itu kok saya malah fokus lihat anak-anaknya lucu-lucu. Nah di sini ada lingkungan yang ingin dikembangkan Bu Dini adalah sudah lingkungan yang nyaman dengan adanya KSE atau PSE, kemudian ada budaya positifnya dan ada pembelajaran berdiskusi. Saya lihat di sini adalah mereka membuat banyak ondol-ondolnya ya. Iya, namanya bentuk molekulnya, unsur-unsurnya itu. Dan unsurnya ada beda-beda, maksudnya ada yang bentuknya kayak segitiga, kayak ada warna-warni, ada yang besar, ada yang kecil-kecil, ada yang pokoknya ada lucu-lucu lah itu anak-anak bikin. Nah ini yang saya lihat waktu pengamatan itu ketika SD itu Bu Dini sudah membuat anak untuk fokus dengan menyebutkan nama-nama apa itu ya? Unsur kalau mereka sendiri ya, Unsur kalau yang ada halogen, ada neon, radon ya. Yang saya, kalau yang radon saya berarti radon ya berarti. Saya ingatnya radon. Diferensi kemudian kita kalau saya lihat dari prosesnya, dari produknya yang dihasilkan anak-anak itu sudah berdiferensi. Kemudian dari waktu observasi budaya positifnya saya lihat mereka sudah bekerja sama dengan bagus. Gotong royong walaupun ya saya lihat sama guyon tapi hasilnya belum maksimal. Sama lihat anak itu ceria. Kemudian saya lihat juga ketika di kelas Bu Dini sudah memandu selama kegiatan bosan membaca dan di sini membelajar kegiatan yang sudah efektif. Nah kemudian juga sudah melakukan asesmen dan umpan balik pada waktu kegiatan penutup itu yang saya lihat waktu kegiatan pembelajaran di kelas. Nah ini di sini nanti jadi tujuan dari saya mau ada bincang-bincang kali ini adalah sekarang refleksi. Tadi kita merefleksi bersama supaya saya tahu nanti kita sama-sama bincang-bincang. Saya juga belajar dari sini supaya saya belajar semakin banyak ini. Nah sebelumnya ini yang saya mau bertanya bagaimana sih kalau menurut Bu Dini
pembelajaran yang Budi diterapkan di kelas itu, tapi di kelas itu maaf, di kelasnya tadi kelas berapa ya? 11 sampai Kelas 11 itu sudah baik yang apa, yang sudah berjalan yang baik yang seperti apa? Ya, kalau menurut saya untuk pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Pada saat kegiatan S-Breaking itu siswa-siswa sudah mulai fokus dalam kegiatan pembelajaran. Namun memang masih ada beberapa siswa ya Bu yang tetap mereka itu asik dengan aktivitasnya sendiri. Nah kemarin pada kegiatan S-Breaking itu kenapa saya mengaitkannya dengan unsur-unsur golongan gas mulia, karena pada prinsipnya ketika kita itu akan membuat bentuk molekul, akan menentukan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan, kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu Bu. Nah kemudian di situ dalam menuliskan konfigurasi elektron kita menggunakan simbol-simbol gas mulia, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Jadi supaya di situ siswa juga lebih familiar dan semakin tercover di memori mereka kayak gitu. Jadi intinya dari SPG itu nanti Budi harapannya anak tadi tercover di memori, kemudian akan mengingat-ingat tentang unsur gas mulia, kemudian juga nanti akan semakin antusias. Apakah seperti itu Bu? Iya betul sekali Bu, mereka akan semakin antusias. Selain itu ketika kegiatan diskusi harapannya Bu, siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini siswa itu ketika mereka menemukan kesulitan, kemarin mereka tidak malu Bu untuk bertanya dengan saya. Nah ketika mereka bertanya tentunya mereka sudah berdiskusi dulu dengan teman sekelompoknya, ternyata kok buntu belum menemukan jalan keluar, nah mereka baru bertanya ke saya seperti itu. Jadi harapannya anak akan terlihat semakin aktif dalam kegiatan pembelajaran, apalagi terutama dalam kelompok dulu ya Bu. Dalam kelompok dulu, kemudian anak yang biasanya malu-malu, ini harapannya Budi tidak malu. Seperti itu. Betul sekali. Dan berarti gambarannya jadi ininya mungkin tidak malu bertanya, itu mungkin gambaran yang diingat di. Iya. Jadi selain itu juga untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka, sehingga mereka berani untuk membukakan pendapat mereka. Tujuannya sih bagus sekali ya Bu. Nah, memang kemarin saya lihat juga waktu di kelas begini itu anak-anak antusias. Saya kan dulu udah pernah mengajar beberapa anak ya. Contohnya Ali itu kan dulu nggak seperti itu waktu kelas 1 kan di kelas begini kok aktif sekali anaknya ya Bu, bisa bikin ini loh Bu. Ternyata sekarang kalau ini saya lihat ternyata bagus sekali ya. Saya lihat ternyata anak itu bisa percaya diri, kemudian nanti jadi harapannya di sini Bu Dini itu inginnya anak itu semakin percaya diri, kemudian tidak malu ya, tidak malu, berani mengungkapkan pendapatnya, kemudian apalagi ya, mengungkapkan pendapat, terus bisa menghargai temannya, gitu ya, ada seperti itu. Nah, apakah yang seperti itu? Iya, betul sekali. Nah, berarti nah ini saya sih setuju dengan apa yang sudah Bu Dini sampaikan. Nah, kalau boleh saya rangkum atau menyimpulkan lagi nih, saya kan tadi secara gambaran kasar ya Bu. Jadi saya rangkum secara umum. Di sini yang saya lihat pertama adalah kegiatan pembelajaran Bu Dini itu sudah bagus, berjalan dengan baik, sesuai dengan RPP yang sudah Bu Dini buat kemarin. Kemudian yang kedua sesuai dengan pelajaran Bu Dini itu, kalau saya perhatikan sudah sesuai dengan kesepakatan awal kita bahwa nanti ada kegiatan ice breaking, kemudian ada diskusi dan ada quiz. Nah, yang saya lihat di sini dalam kegiatan ice breaking itu anak sangat antusias, itu kesimpulan saya. Kemudian anak itu gembira, ceria dan fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari sini menurut saya strategi itu yang Bu Dini itu sudah bagus sekali ya, karena membuat anak fokus tadi seperti Bu Dini sampaikan. Yang ketiga, kesimpulan saya pada waktu diskusi itu kegiatan pembelajaran Bu Dini sudah berjalan dengan baik. Anak dapat menyampaikan pendapat seperti yang sudah Bu Dini sampaikan juga. Jadi saya merangkum, anak sudah menyampaikan pendapat, dapat berkolaborasi, kemudian
saling bekerja sama-sama, ya saling menghargai, itu yang kesimpulan saya seperti itu. Nah, di sini juga waktu kegiatan pembelajaran saya lihat Bu Dini itu ketika ada anak yang bertanya, Bu Dini Bu Dini itu memberikan arahan ke anak itu, dan saya lihat anak itu juga tidak lagi malu-malu bertanya. Jadi ketika Bu Dini, kelompok itu juga semakin antusias bertanya. Itu yang saya lihat waktu pembelajaran kemarin. Nah, kemudian yang keempat, pada kegiatan pembelajaran Bu Dini ini, Bu Dini sudah mampu memancing ide pendapat anak dari pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian saya masih ingat ada satu anak yang bertanya itu yang nanti jawabannya di akhir saja, sepertinya pertanyaan tapi tidak dijawab, menggantung. Jadi ketika di akhir mereka bisa menjawab sendiri. Itu saya ingat sekali. Siapa kemarin yang bertanya SD perempuan? Fardanisa, ya. Ditanya itu, saya lihat sekali begini belum menjawab pertanyaan itu, dan itu bagus sekali. Ternyata jawabannya ada di akhir. Nah ini, sehingga anak itu saya lihat mereka bisa berkolaborasi dengan baik sama kelompok, itu yang sangat luar biasa. Nah ini yang saya lihat. Nah yang terakhir satu waktu ini ada yang kurang satu saja, kemudian 4 kali. Iya Bu. Kemarin saya lihat refleksi sudah 4 kali, saya ketinggalan. Iya Bu. Kebetulan kemarin akan memberikan umpan balik, ternyata sudah hampir bel. Iya, Terkait manajemen waktu. Iya, sama. Jadi saya juga kalau ngajar juga manajemen waktu ini ya, jadi masalah yang bersama kita harus belajar banyak tentang ini. Nah, kalau ini tidak apa-apa, ini tidak masalah, itu bukan masalah karena itu cuma masalah kita bersama. Jadi guru, ya jadi guru itu manajemen waktunya memang kadang lupa waktu ya Bu. Iya, sama. Kadang ngobrol sama anak kita asik nanti ada lupa. Nah, di sini alurnya yang seperti yang saya sampaikan. Sudah bagus semuanya, kegiatan Bu Dini dari awal, dari permulaan sampai akhir sudah sesuai dengan alur dari rencana RPP atau modul ajarnya Bu Dini. Nah itu ya. Kemudian saya mau tanya ini, kemarin saya lihat itu anak itu kok ada yang grogi. Kalau menurut analisis saya ya Bu, biasanya itu kan ketika proses pembelajaran itu kan mereka hanya didampingi oleh saya. Nah mungkin kemarin kok tiba-tiba ada guru lain yang ikut masuk, mungkin mereka masih kaget sehingga nervous gitu mungkin. Selain itu kok ada kamera, kok direkam. Nah hal itu yang membuat mereka tambah deg-degan mungkin ya Bu. Berarti karena kurang terbiasa mungkin ya Bu. Jadi karena kurang terbiasanya anak-anak menghadapi tiba-tiba ya, karena tiba-tiba mendadak jadinya kayaknya kaget gitu ya. Tapi kalau untuk kesehariannya biasanya gimana Bu anak itu? Kalau kesehariannya ya biasanya mereka biasa aja Bu. Ya karena mereka kebetulan untuk 11 ini tergolong siswa-siswa yang cukup aktif ya Bu ya. Tapi ya itu kok ada beberapa guru yang masuk ke kelas, kemudian ada video, ada kamera. Nah mungkin mereka tambah nervous mikirnya, mungkin yang menilai ada beberapa guru mungkin diapain gitu ya, sama diapakan itu ya. Nah ini berarti karena negeri dia pun tidak terbiasa atau kurang terbiasa. Nah saya tertarik sekali ini sama kursnya Bu Dini. Saya itu iseng menghitung waktu Bu Dini menyampaikan berapa anak yang menjawab betul. Nah, saya itu iseng menghitung. Kalau tidak salah merangkum atau menganalisa atau menghitung, ya sekitar 85% anak itu sudah menguasai materi menjawab atau menjawab benar. Misalnya menjawab benar, atau berarti kalau menjawab benar ya dianggap menguasai. Jadi apakah kuis itu bisa disebut tes formatif? Lalu tujuannya untuk apa di kuis itu? Ya, tujuan dari kuis itu sendiri adalah sebagai bentuk refleksi pembelajaran. Jadi dengan adanya kuis itu saya ingin mengukur daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan pada hari itu. Nah, ketika kok ternyata daya serapnya katakanlah masih kurang dari target, berarti saya perlu melakukan pembelajaran ulang seperti itu Bu. Tapi ketika sudah merasa cukup dengan target itu atau melampaui, mungkin bisa jadi saya akan melakukan penayaan seperti itu. Efektif jadi bisa ditiru misalnya nanti.
Nah, ini strateginya efektif sekali. Jadi sebelum masuk materi lain sudah ganti materi mungkin ya Bu. Ganti materi mungkin sudah tahu bahwa ada anak yang beberapa anak masih berapa sudah banyak anak yang paham materinya itu mungkin seperti itu ya. Nah, nanti itu tetapi ini Bu, sebelum saya akhiri saya masih ada yang mau saya tanyakan. Apakah masih ada yang ingin diperbaiki Bu Dini terkait pembelajaran Bu Dini? Ya Bu, saya ingin untuk meningkatkan kreativitas dari siswa Bu. Jadi kalau pada materi bentuk molekul kemarin itu kan mereka membuat visualisasi menggunakan plasticine dari MIDI. Nah nanti untuk materi-materi lainnya saya ingin membuat bentuk LKPD yang lebih bervariatif lagi. Kemudian misalnya nanti untuk LKPD-nya bisa kita sesuaikan atau kita mengangkat isu-isu yang sedang marak di masyarakat seperti itu Bu. Kemudian selain itu terkait bentuk media digital seperti itu Bu. Ya kalau anak-anak generasi sekarang kan terkait media digital mereka lebih suka yang menarik kayak gitu ya Bu. Ya, kalau saya canggih-canggih Bu. Buat video aja jadi canggih, gurunya kalah. Nah, kalau menurut Bu Dini ini, bagaimana sih cara untuk meningkatkan kreativitas anak? Untuk meningkatkan kreativitas anak bisa dengan memberikan proyek misalnya membuat video pendek atau mereka bisa juga untuk membuat alat peraga. Ya, Alat peraga atau video pendek. Iya. Bisa digitalisasi mungkin sama. Misalnya kalau alat peraga, kebetulan kan materi setelah bentuk molekul itu adalah materi larutan. Ya. Nah di situ saya meminta siswa secara berkelompok rencananya ya Bu untuk membuat alat uji elektronik sederhana. Ya, untuk membuat alat uji elektronik sederhana dari alat uji yang siswa buat. Nah nanti kita akan praktek bersama-sama di lab untuk menguji daya tarik listrik dari beberapa larutan seperti itu. Seperti yang itu ya, yang sering saya lihat di YouTube apa? Ya. Gelas-gelas diisi air. Iya, itu ya. saya Nah, cara bagus sekali ya ini. Semoga nanti untuk judulnya apa Bu materinya? larutan elektronik Bu. Larutan elektronik terrealisasi ya Bu. Amin Bu. Nanti saya mau lihat itu larutannya seperti apa. Kalau dulu saya SMA di blog Bu. Saya disuruh uji apa itu? Yang apa itu? Apa ya namanya ya? Dimasukkan di gelas, dimasukkan lagi keluar asapnya ini itu di blog saya Bu. Iya di blog, beneran di blog. Nggak tahu apa pokoknya disuruh itu di blog. Semoga kalau anak sekarang sih sudah paham ya. Mungkin saya sakit pusingnya dulu SMA di blog beneran ya. Gitu ini teriak-teriak itu ya. Karena kebetulan kalau saya ceritain waktu SMA itu saya disuruh kimia juga. Saya kan suka kimia pelajarannya. Jadi kebetulan saya suka sama kimia dan nilainya juga bagus. Nah waktu praktikum itu saya kayak gitu disuruh uji-uji apa itu. Lah kok disuruh ngambilnya cuma sedikit saya ngambilin ngomong ya. Ngambil bisa sama gurunya segini. Gelas gurunya cuma segini. Tak masukkan dor. Gitu ya. Nah, nanti saya harap semoga tidak ada yang kejadian seperti saya. Tidak ada yang usil. Nah, ini ya Bu, saya semoga nanti alat ujinya bisa dibuat yang bagus, anak-anak bisa membuat yang bagus karena saya tahu anak-anak sekarang itu anak-anak yang kreatif, mereka bisa menonton dari video-video punya ya Bu. Nah, semoga nanti kegiatan belajarnya semakin menarik, anak semakin termotivasi gitu ya. Itu kalau harapan saya juga mungkin harapannya sama dengan Bu Dini. Nah ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kita sudah ngobrol, nggak tahu ini ngobrol apa ini lah, banyak sekali refleksinya. Saya juga banyak belajar dari Bu Dini. Saya dapat yang namanya peserta tadi ya, kemudian ada tadi bisa kreativitas anak dengan cerita dan lain sebagainya. Terima kasih, saya sudah meluangkan waktu untuk saya, mengizinkan saya juga ikut dalam kegiatan belajar Bu Dini, mengizinkan saya untuk observasi wawancara dulu dari awal ke observasi, kemudian saya masih mimpin Bu Dini di kelas, mengikuti Bu Dini dalam kelas, dan yang terakhir saya masih
untuk pasca observasi kita bicara versi bersama-sama. Iya, benar.